Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, materi selanjutnya, jika materi sebelumnya yaitu tentang sejarah munculnya ilmu kalam, sekarang kita beralih pada aliran-aliran ilmu kalam ya. Nah, di sini pun akan kita bahas aliran-aliran ilmu kalam. Oke, aliran-aliran ilmu kalam. Nah, ini pembahasan kita. Nanti kita akan membahas Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, ini aliran ilmu kalam. Jika materi sebelumnya itu tentang munculnya ilmu kalam. Bedakan jika ini adalah alirannya ataupun sektenya ya. Firqoh, bisa disebut firqohnya juga. Firqoh ilmu kalam. Oke. Selanjutnya aliran Khawarij. Nah, mungkin kesempatan kali ini kita fokus pada aliran Khawarij. Oke, sejarah aliran Khawarij. Nah, istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nah, Khawarij itu keluar. Nah, nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongan dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Nah, kelompok ini disebut Khawarij karena dia telah keluar dari pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu dia membuat kelompok sendiri. Nah, disebutlah Khawarij. Oke. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah. Haruriyah ya, yang dinisbatkan pada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Nah, setelah memisahkan dengan Sayyidina Ali ya, berjumlah 12.000 orang. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Imamnya adalah Abdullah bin Wahab. Nah, aliran Khawarij nih. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bahkan menurut Saleh bin Fauzan menyatakan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa pemerintahan Utsman. Oke, ini sejarahnya ya. Sejarahnya ataupun ya nama lain dari Khawarij itu sendiri. Kenapa dia disebut Khawarij? Oke. Yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ingat, mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi hukum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Hal ini sesuai dengan salah satu doktrin politiknya. Nah, ini doktrin politiknya yaitu memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Itu doktrin dari Khawarij. Sehingga jika ada pemerintahan yang sah, dia akan selalu membangkang dan memberontak. Oke, selanjutnya sektenya nih. Bagian-bagian dari Khawarij dan doktrinnya. Doktrin itu bisa disebut ya ajarannya ya, pokok-pokok pemikirannya. Oke, yang pertama yaitu Al-Muhkimah. Khawarij Al-Muhkimah, bisa disebut juga Khawarij asli, pengikut Ali yang kemudian membangkang. Ini Khawarij Al-Muhkimah. Al-Muhkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah.
menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Nah, ini namanya Khawarij al-Muhakkimah. Nah, ini doktrinnya, mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pembahasan sebelumnya tentang perperangan Siffin, yaitu perang Siffin ya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, di situ kan terjadi yang namanya tahkim ataupun arbitrase. Nah, di sini Khawarij ini yang salah satu kaum yang menolak, artinya golongan yang menolak tahkim. Oke, yang kedua yaitu Al-Jariqah. Nah, Al-Jariqah lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Al-Jariqah dinisbatkan pada pimpinannya yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Ajariqah. Oke. Nah, ini doktrinnya, setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Jariqah dianggap musyrik. Nah, ini ajarannya, artinya jika dia bukan golongannya, maka dia adalah termasuk orang musyrik. Sedangkan yang namanya musyrik itu dosa besar. Oke, yang ketiga yaitu An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Oke, doktrinnya, paham teologian Najdah yaitu yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Nah, ada pengecualian kan tuh. Orang lain dianggap kafir, orang yang masuk neraka kekal selamanya. Tapi berbeda dengan pengikut An-Najdah sendiri, tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Nah, ini sih pengen enaknya aja ya. Oke, sekte yang berikutnya yaitu Al-Ajaridiyah, yaitu pendiri sektenya adalah, atau pendiri Al-Jaridiyah ini adalah Abdul Karim bin Ajarod. Doktrinnya yaitu tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka. Oke, sedikit moderat ya, tidak diwajibkan. Nah, namun ada lagi nih doktrinnya, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surat Yusuf. Oleh karena itu surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Jadi mereka menganggap ataupun tidak mengakui bahwa surat Yusuf adalah bagian dari Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ajarannya ataupun doktrinnya. Oke, yang kelima adalah As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbatkan kepada Zaid bin Asfar. Doktrinnya adalah doktrin teologinya, yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur nikmah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur bilah, mengingkari Tuhan. Nah, untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Oke, artinya doktrinnya jika kufur nikmat dia tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan kufur yang kedua ataupun kafir yang kedua ya, kufur bilah ini baru. Oke, Al-Ibadiyah. Yang terakhir ini sekte terakhir. Sekte ini muncul oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi. Oke, doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin. Jika bukan mukmin siapa berarti? Melainkan muwahhid. Orang yang dimaksudkan adalah kafir nikmat ataupun kufur nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Artinya, jika pelaku dosa besar ataupun seorang pembunuh itu dia dikatakan dia tidak mukmin, namun dia sebagai muwahhid, orang yang kufur nikmat. Nah, tapi tidak keluar dari Islam. Oke, ini pokok pikiran aliran Khawarij ya. Baik, untuk tugas kali ini coba kalian buat
peta konsep yang memuat tentang para pendiri sekte Khawarij ya. Jadi buat pola peta konsepnya. Di sini kan sektenya ada 6. Coba kalian buat peta konsepnya, lalu di bawahnya kalian buat para pendiri ataupun para imamnya, lalu doktrin-doktrinnya coba kalian kumpulkan di bawahnya. Artinya misalkan sekte Al-Jaridiyah misalkan bla 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 bla, doktrinnya ini. Al-Ibadiyah doktrinnya ini misalkan. Coba kalian tuliskan seperti itu, kalian buat peta dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah termasuk kafir. Yang kedua, orang yang terlibat perang Jamal dan tahkim dihukum kafir. Ingat, tahkim, perang Jamal, yaitu Siti Aisyah itu ya, menggunakan onta. Jamal-jamal itu ada onta. Sedangkan tahkim, ya peristiwa arbitrase, perundingan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ingat, dia sudah memberikan justifikasi ataupun menjas seseorang bahwa orang yang terlibat perang Jamal dan tahkim itu adalah kafir. Ini doktrinnya, pokok pemikirannya. Oke. Khalifah tidak harus keturunan Nabi atau suku Quraisy. Baik, fokus tentang Khawarij mungkin cukup sekian. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.